Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Wahabi masih sempat-sempatnya berdusta, berbohong, mengatasnamakan Imam An-Nawawi. Kata para Wahabi, Imam An-Nawawi berpendapat bid'ah mengucapkan niat puasa nawaitu somawadin ila akhirih. Padahal ketika kita cek di dalam kitab Imam An-Nawawi berpendapat mengucapkan niat nawaitu somawadin itu sunnah bukan bid'ah. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang sebuah meme yang dibuat oleh para Wahabi. Dalam meme ini disebutkan begini: bid'ah melafatkan niat puasa nawaitu sauma ghadin. Dalam meme ini para Wahabi menulis begini: Imam An-Nawawi rahimahullahu berkata, tidaklah sah puasa seorang kecuali dengan niat. Letak niat adalah dalam hati, tidak disyaratkan untuk diucapkan. Masalah ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama. Terdapat dalam kitab Rawdatul Thalibin juz 1 halaman 268. Sebenarnya terjemahan dari pernyataan Imam An-Nawawi di sini tidak ada yang mengatakan bahwa melafalkan niat nawaitu shaumawadin itu bid'ah, enggak ada. Tetapi kenapa judulnya di sini malah ditulis bid'ah melafatkan niat puasa nawaitu shaumawadin? Ini adalah bentuk kebohongan kepada Imam An-Nawawi. Bulan puasa loh para Wahabi masih sempat-sempatnya berbuat dusta mengatasnamakan para ulama. Maka sekali lagi kami katakan dan kami tegaskan bahwa para Wahabi ini berdusta atas nama Imam An-Nawawi. Apakah memang bagi Wahabi berdusta itu boleh dan bentuk perjuangan demi mengelabui masyarakat agar ikut mereka, agar ikut faham Wahabi? Ini bulan Ramadan, bulan suci, bulan penuh berkah, penuh pahala, tapi sempat-sempatnya para Wahabi berdusta atas nama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya, mari kita buktikan kedustaan para Wahabi mengatasnamakan Imam An-Nawawi dengan cara kita melihat langsung kitab Imam An-Nawawi yang berupa Rawdatul Thalibin. Dalam kitab Rawdatul Thalibin, Imam An-Nawawi menjelaskan tentang niat wal wajibuh, yang wajib. Di sini beliau Imam An-Nawawi menjelaskan tentang niat, terutama di dalam niat haji atau umrah. Kata beliau, wal wajibuh, yang wajib, ayyan wiya hadza biqalbihi, untuk melakukan niat dengan hatinya. Jadi memang niat dalam ibadah itu tempatnya adalah hati, maka harus dilakukan dengan hati. Akan tetapi fa in dhamma ila niyatil qalbi at-talaffudh kana afdal. Apabila digabungkan, dikumpulkan kepada niat hati itu diucapkan, artinya selain niat dengan hati juga diucapkan, juga dilafalkan dengan lisan, maka menurut Imam An-Nawawi itu adalah lebih utama. Jadi enggak bid'ah, Wahabi itu dusta. Bahkan Imam An-Nawawi di sini menjelaskan melafalkan niat itu lebih utama. Terdapat dalam kitab Rawdatul Thalibin yang mana oleh para Wahabi dikutip di dalam meme-nya. Kedustaan dan kebohongan para Wahabi semakin jelas ketika kita misalnya membuka kitab Imam An-Nawawi yang lain, yaitu kitab Al-Majmu'. Dalam kitab Al-Majmu' ada penjelasan seperti ini. Qala Syafi'i wal ashabu rahimahullahu ta'ala. Imam Asy-Syafi'i dan ashabus Syafi'i, maksudnya di sini adalah ulama-ulama yang mengikuti madhab Syafi'i, mengatakan la yasihu saumu Ramadan, tidak sah puasa Ramadan, wala ghairihi, dan puasa selain Ramadan, minasyami, dari puasa, al-wajibi, yang wajib, wal mandubi, dan yang sunat, illa bin niyatih, kecuali dengan niat. Wa hadza la khilafa fihi indana, dan ini tidak ada perbedaan pendapat menurut kami. Maksudnya di sini adalah menurut madhab Syafi'i, di kalangan madhab Syafi'i. Artinya ulama yang bermadhab Syafi'i sepakat bahwa
ketika kita berpuasa, baik itu puasa wajib atau berpuasa sunnah, maka wajib melakukan niat. Ini tidak ada perbedaan pendapat. Fala yasihu shaumun fi hali minal ahwal illa biniyatin, maka puasa tidak sah dalam keadaan apapun kecuali dengan niat. Kita lanjutkan, wa mahallun niyati al-qalbu, sedangkan tempatnya niat adalah hati. Wala yustaratu nutqul lisani bila khilafin, dan tidak disyaratkan mengucapkan niat dengan lisan dengan tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama Syafi'iyah. Jadi menurut Imam An-Nawawi, ketika kita niat itu nggak harus dilafalkan dengan lisan, nggak harus diucapkan dengan lisan, nggak harus menurut Imam An-Nawawi. Dan ini disepakati menurut ulama madhab Syafi'i. Wala yakfi an niyatil qalbi bila khilaf. Bahkan di sini kata Imam An-Nawawi, kalau ada orang melakukan niat hanya dengan lisannya saja, tidak dengan hatinya, maka ini tidak cukup, artinya puasanya tetap tidak sah. Walakin, dan tetapi, yustahabbu, disunnahkan at-talaffudhu, melafalkan niat ma'al qalbi, bersama niat di dalam hati, kama sabaqa fil wudu'i was sholati, sebagaimana penjelasan di dalam bab wudu dan bab salat. Di sini yang perlu digarisbawahi ya lafaz walakin yustahabbu at-talaffudhu ma'al qalbi, tapi disunnahkan melafalkan niat disertai dengan niat di dalam hati. Jadi Imam An-Nawawi itu menegaskan bahwa melafalkan niat puasa nawaitu shauma ghadin an adai ila akhirih itu menurut Imam An-Nawawi adalah mustahab, sunnah, bukan bid'ah sebagaimana yang diucapkan, yang dikatakan oleh para Wahabi dalam meme-nya. Wahabi itu berdusta atas nama Imam An-Nawawi, karena ternyata Imam An-Nawawi menegaskan bahwa melafalkan niat, mengucapkan niat puasa nawaitu shauma ghadin adalah sunnah, bukan bid'ah. Kemudian mari juga kita fahami, kita ketahui siapa sebenarnya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu termasuk ulama ahli hadis. Beliau memiliki kitab yang sangat terkenal, yaitu kitab yang mensyarahi kitab Sahih Muslim. Jadi kalau misalnya kita ingin faham kitab Sahih Muslim, maka kita perlu bahkan harus membaca kitab beliau, yaitu Syarhun Nawawi ala Muslim, syarah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi yang menjelaskan tentang kitab Sahih Muslim. Dan beliau juga memiliki hadis yang sangat terkenal, yang tipis, kitab hadis yang berjudul Al-Arba'in An-Nawawi. Kitab ini dipelajari di pesantren-pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Imam An-Nawawi ini juga pembesar madhab Syafi'i. Dan yang paling penting adalah bahwa Imam An-Nawawi ini adalah Asy'ari dalam akidah. Artinya Imam An-Nawawi mengikuti Imam Asy'ari, mengikuti Asy'ariyah di dalam berakidah. Maka Imam An-Nawawi sebagaimana dalam kitab Syarhun Nawawi itu ada banyak penjelasan tentang mentakwil ayat sifat, mentakwil hadis sifat, atau tafwid tentang ayat sifat dan hadis sifat. Dan beliau menjelaskan dengan sangat jelas dalam kitab Syarhun Nawawi ala Muslim. Makanya kalau Wahabi ngotot bahwa takwil dan tafwid itu adalah metode sesat, berarti Imam An-Nawawi adalah termasuk ulama ahli hadis yang sesat. Dan ternyata benar, Imam An-Nawawi ini adalah salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dituduh sesat oleh Wahabi. Tapi konyolnya Wahabi itu mengatakan begini, bahwa Imam An-Nawawi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dalam masalah sifat, dalam masalah akidah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam masalah fikih, di dalam masalah wudu, masalah sholat, Imam An-Nawawi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dalam masalah sifat Allah, karena Imam An-Nawawi ini mentakwil, maka Imam An-Nawawi disebut bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah fatwa konyol dari Wahabi.